Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi. Pada hari ini saya ingin berbagi tugas ruang kolaborasi modul 2.1 jenjang SD. Di mana modul 2.1 itu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada studi kasus di sekolah dasar. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: satu, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Dua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari berbagai sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan. Yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan, artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuannya lebih. 4, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksi, misalnya membaca buku, artikel, komik, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancari petugas IKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Poin 6, di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin ia dilakukan terlebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberi kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini.
Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Selanjutnya, Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur penceritaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang mempunyai sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa. Pak Darmawan sudah melakukan pemetaan observasi dan asesmen diagnostik pada murid-muridnya. Terbukti, Pak Darmawan dapat menyiapkan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan dalam membaca dan membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman awal mereka. Minat belajar murid. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, perhatian murid seperti menyediakan berbagai sumber belajar seperti poster, buku bacaan, artikel, komik video, dan kartu-kartu pertanyaan. Profil belajar murid, hal ini diketahui dari berbagai sumber belajar yang disediakan oleh Pak Darmawan untuk memenuhi 3 gaya belajar yang ada di kelasnya, yaitu meliputi visual, berupa poster, diagram, bagan-bagan organ pencernaan, buku bacaan, artikel dari majalah anak, komik sains, dan kartu-kartu pertanyaan. Audio, melakukan ceramah kemudian lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Audiovisual, video bagaimana organ pencernaan bekerja, kinestetik, mewawancarai petugas UKS. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid yang kemudian oleh Pak Darmawan disesuaikan teks bacaan pada setiap kelompoknya. Memberikan berbagai macam sumber belajar tentang sistem pencernaan manusia untuk setiap kelompok belajar muridnya, melakukan observasi, pengamatan pada setiap kelompok, menganalisa dan melakukan refleksi hasil capaian setiap kelompok belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten, berupa penyampaian materi organ-organ pencernaan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan minat dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Melakukan kegiatan berjenjang, dilihat dari tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Kemudian, pada menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dan kemampuan membaca mereka. Cara dan proses yang perlu dilakukan secara berkelompok disesuaikan dengan kemampuan murid. Guru memberikan bantuan pada murid yang tingkatnya disesuaikan dengan hasil catatan jawaban dan pertanyaan murid selama proses kegiatan berlangsung. Guru menyiapkan pertanyaan pemandu berupa daftar kegiatan lengkap berikut instruksinya. Guru memvariasikan lama waktu dengan memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan kegiatan selama 1 minggu pada jam pelajaran IPA. Mengembangkan kegiatan yang bervariasi untuk mendukung gaya belajar baik itu visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Mengelompokkan murid secara fleksibel sesuai dengan kemampuan membaca murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dengan membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan merupakan penilaian formatif karena sifatnya memonitor.
pembelajaran dan untuk mengetahui sejauh mana murid memahami materi tersebut. Maka penilaian formatif ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi dan tidak hanya dapat dilakukan secara tertulis. Penilaian ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang telah dilakukan oleh Pak Darmawan, misalkan lewat observasi, menanya, berdiskusi, dan penilaian berjenjang dalam bentuk produk. Itu saja video pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.